Mana senyumnya? Oh iya, sekali lagi dong yang lebar. Mana senyumnya? Asik. Nah, kakak-kakak, sekarang kita mau kalau tadi sudah bikin animasi gerak dan lagu ya sama Pak Anton ya. Sekarang saya mau ngajak kakak, sebetulnya alat peraga sekam itu ada apa aja dan kita bisa bikin apa aja gitu ya. Oke, yang pertama tadi juga sudah menegaskan fungsi alat peraga, mau itu bentuk, mau itu permainan, mau itu gerak dan lagu, tujuannya sama kakak-kakak, menunjang pewartaan, memperjelas apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca dari kitab suci. Oke, yang kedua itu membantu, jadi bukan fokus utamanya ya, alat peraga bukan jadi fokus utamanya, jadi materi inti, tidak. Tapi itu sarana untuk membantu mereka mendapatkan makna atau pesan yang ingin disampaikan dari kitab suci atau bacaan Injil. Oke. Animasi, Yesusku asik. Nah, ada kreativitas itu bisa dibagi jadi 4 kakak-kakak. Yang pertama kreativitas terkait dengan alat peraga kitab suci. Terkait bagaimana menyampaikan pesan. Nah ini biasanya lebih banyak digunakan untuk sekami yang usianya masih kecil-kecil. Kemudian dalam bentuk pertemuan itu biasanya kreativitas terkait dengan alat peraga aktivitas. Entah itu biasanya membuat kartu doa, entah itu ada permainan kayak tadi ya, entah itu tadi posisi duduknya dirubah, berlima-lima, berenam-enam. Biasanya saya bilang kita berkumpul dengan teman-teman yang beda paroki, atau berkumpul dengan teman yang berwarna baju biru. Itu, jadi kreativitas. Kemudian kreativitas alat peraga ini yang kitab suci ini ya. Nah kemudian tadi gerak lagu dan musik sudah dijelaskan. Oke, yang ini saya skip karena tadi sudah banyak dijelaskan. Nah, apakah untuk alat peraga itu ada batasannya? Bukan masalah batasannya, tapi bagaimana cara kita menggunakannya, Kak. Jadi, alat peraga itu bisa digunakan untuk anak maupun remaja. Tinggal bagaimana kita menyampaikan sama menggunakannya. Kalau buat anak mungkin akan lebih sederhana intinya, kalau buat remaja itu ada langkah yang agak dipersulit sedikit, biasanya begitu. Oke, yang pertama biasanya bercerita, menceritakan kisah Alkitab dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Biasanya teknik yang pertama itu bisa dengan lagu. Kalau tadi sudah ada di contoh, ya animasi gerak dan lagu. Kalau untuk berceritanya, menggunakan animasi interaktif biasanya, ini salah satu contoh misalnya saya biasanya kalau cerita tentang Zakheus. Cerita kali ini tentang orang yang pendek. Dia suka memanjat pohon, melihat sekeliling. Ada yang tahu di kitab suci itu siapa ya orang yang pendek memanjat pohon melihat sekeliling? Sudah pernah dengar? Sudah. Ini anaknya pintar-pintar. Kalau anak-anak saya kami biasanya belum pernah tahu itu siapa gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan lagu untuk dialog interaktif. Lalu dia melihat Yesus tertutup banyak orang. Dia amat sangat penasaran, lalu memanjat pohon. Ada yang bisa memanjat pohon?
Coba kita panjat pohon bersama-sama. Panjat-panjat, nah biasanya begitu. Itu dialog interaktif. Jadi bisa disampaikan ada gimmicknya, oh mau manjat pohon, kita buat lagu. Mari panjat pohon bersama Zakheus atau dengan tepuk, itu bisa. Itu animasi. Dramatisasi. Contoh berikutnya. Semua bawa alat tulis ya? Oke. Kita buka. Bawa kitab suci? Bawa. Nah, mari kita buka kitab sucinya. Ini senjatanya para animator animatris ini. Bawa kan kitab sucinya? Oke. Kita buka dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Ayo, Markus 4 ayat 35 sampai 40. Sudah ketemu? Sudah, oke. Coba kita baca bersama-sama ayat yang 35. Wah, Tuhan Yesus mengajak kita pergi jalan-jalan. Siapa yang mau ikut? Saya. Ayo sekarang kita berjalan. Semua berdiri? Ayo berdiri. Berdiri? Oke. Berdiri kita bernyanyi. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Stop. Duduk lagi. Terus kalau udah diajak jalan-jalan sama Yesus, Yesus bilang apa lagi ya? Coba dilanjutkan. Ayat 36, kakak-kakak. Wah, Yesus ngajak naik perahu. Ada yang sudah pernah naik perahu? Ada yang belum. Ayo sekarang siap-siap naik perahu sama kakak ya. Ayo siap-siap berdiri. Duduk. Iya, rentangkan tangannya. Oke, awas ada angin ke kiri. Ke kanan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kapalku miring, ombaknya besar, semakin meninggi menimpa kapalku. Rentangkan lagi, kapalku miring, apa dayaku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Oke, ayo kita duduk lagi. Oke, begitu kakak-kakak, itu dramatisasi. Jadi anak-anak juga terlibat di dalam kisah Yesus. Seolah-olah kita mengajak mereka ikut jadi murid-muridnya Yesus. Seolah-olah mereka ada di perahu yang sama dengan Yesus. Itu mengembangkan daya imajinasinya. Bisa juga menggunakan emoticon. Biasanya kalau anak-anak yang buat pertemuan awal masih malu-malu, nah biasanya kita bisa pakai emoticon. Tadi Tuhan Yesus mau ngajak kita pergi ya? Oke, sekarang coba digambar di kertas kalian. Hitungan ketiga, gambar wajah senang karena kita mau diajak pergi sama Tuhan Yesus. Siap ya? 1, 2, 3, ayo digambar. Hitungan kelima selesai ya, gambar wajah senang. Gambar wajah senang, ayo gambar wajah senang. Tuhan Yesus mau ngajak pergi jalan-jalan, masa tidak senang? Iya, gambar wajahnya kita yang senang ya. Gambar wajahnya kita yang senang. Hitungan kelima diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat mana
Dia pasti senang sekali. Tunggu. Tadi Tuhan Yesus bilang, kita pergi jalan-jalannya naik perahu. Coba sekarang kita gambar perahu terbaik kita mau berlayar bersama Tuhan Yesus. Kalau tidak digambar, tidak bisa berangkat kita. Hitungan ketiga gambar ya. 1, 2, 3. Nah, Kak Wiwi silakan digambar perahu. Perahunya yang bagus ya, kan mau berangkat sama Tuhan Yesus. Oke, hitungan kelima diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan. Lalu kakak-kakak kita duduk di perahu. Tapi apa yang terjadi? Kok tiba-tiba ada hujan? Apa yang kalian rasakan? Takut. Sekarang gambar wajah takut. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo digambar. Kau hitung 6 selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkat wajah takutnya. Suster, kenapa nggak diangkat, Suster? Oke, terima kasih kakak-kakak. Lalu waktu Tuhan berdiri, Tuhan meredakan anginnya. Langsung terang. Wah, dari gelap jadi terang. Gimana perasaan kalian? Ya, kita gambar lagi wajah senang. 1, 2, 3. Ayo digambar wajah senang. Sudah ditolongin sama Tuhan Yesus. Langsung terang. Hitungan kelima diangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kakak-kakak. Ya. Kakak-kakak. Lihat. Kakak-kakak aja bisa tertawa. Bisa merasakan, oh ternyata begini ya. Perasaan jadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Bahwa anak-anak masuk ke dunia imajinasinya mereka. Kita bawa mereka biar merasakan sendiri. Oh, mereka canggih-canggih kalau berimajinasi ya. Kakak-kakaknya aja canggih. Jadi itu ya kakak-kakak bisa dramatisasi, bisa emotikon. Mereka mengekspresikan. Berikutnya bisa juga pakai metode seperti kita bisa bikin mapet gitu ya. Atau ini boneka jari, ini boneka dari stick digambar. Nah berikutnya, yang ini terkait dengan alat peraga aktivitas. Misalnya kita mau bilang, oh karena Tuhan itu baik, kita mau bilang Tuhan itu hebat. Biasanya anak yang paling kecil itu baru bisa bilang, Tuhan hebat, Tuhan keren. Oh terima kasih Tuhan. Nah kita bisa ajak nih, mereka mau bikin dari kartu doa, entah dari jari mereka, entah mau kalau parokinya dekat dengan pantai ada pasir, nah mereka bisa tulis itu. Mereka bisa tulis, Tuhan terima kasih. Cuma ditinggal, jangan dibawa pulang gitu ya. Ditinggal, jangan dibawa pulang. Atau dibuat dari ini, semi kertas. Lipat itu ya, origami. Jadi banyak bentuknya, bisa kita kreasikan. Oke, ini dramatisasi beda lagi. Kalau dramatisasi
Yang satu lagi yang ini bisa kita peragakan seperti kita membuat drama. Jadi banyak pilihannya. Ini tadi terkait dengan kitab suci. Jadi alat peraga untuk bercerita. Ini doa atau meditasi, alat peraga aktivitas. Puji Tuhan, haleluya, hosana, amin. Ini kata-kata sederhana. Satu, kita mengajarkan kata-kata doa. Dua, pada saat anak-anak mengikuti ekaristi, mereka tidak asing dengan kata-kata liturgi itu. Minimal kalau misalnya haleluya walaupun telat ya mereka bisa ikut nyanyi. Oke. Nah, berikutnya bernyanyi lagu dan gerak. Ini tadi sudah disampaikan juga ya sama Pak Anton. Kalau ini contohnya tentang perumpamaan kerajaan Allah biji sesawi. Jadi kita juga bisa buat lagu. Sudah pernah dengar lagunya kan? Belum, oke, lagunya gini. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil, amatlah kecil, amatlah kecil. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil, itulah kerajaan Allah. Oke, kita coba bareng-bareng. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil, amatlah kecil, amatlah kecil. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil, itulah kerajaan Allah. Oke, boleh saya pinjam ibu kakak. Amat sangat amatlah kecil, amatlah kecil, amatlah kecil. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil, itulah kerajaan Allah. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Oke, ayo berdiri kakak-kakak. Berpasangan. Oke, sudah dipasang tangannya? Oke, 1, 2, 3. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil naik, amatlah kecil naik, amatlah kecil. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil, itulah kerajaan Allah. Oke, sekarang bertiga. Bertiga? Oke. Ayo tangannya mana? Kan kecil. Oke. 1, 2, 3. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil naik, amatlah kecil naik, amatlah kecil. Biji sesawi amat sangat amatlah kecil, itulah kerajaan Allah. Oke, berenam. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Biji amat sangat amatlah kecil, amatlah kecil, amatlah kecil. Amat sangat amatlah kecil, itulah kerajaan Allah. Oke, terima kasih kakak-kakak, boleh duduk. Nah, tadi kenapa kok Kak Uyi kita bernyanyi lagu gerak hanya diambil biji sesawi amat sangatlah kecil? Karena inti dari bacaannya mau menekankan itu. Tapi sebelum masuk maknanya, biasanya saya akan tanya sama anak-anak. Tadi waktu kecil sangatlah kecil, apa yang kamu rasakan? Tidak cubit. Tapi kerasa nggak dipegang?
Ya, kerasa. Kerasa. Lihat, sekecil apapun itu terasa ya. Sama adik-adik, seperti perannya adik-adik. Sekecil apapun adik-adik melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu punya arti untuk Tuhan. Terasa itu ya. Nah itu maknanya ke situ, jadi nariknya ke situ Kak. Jadi tidak hanya sekedar untuk aktivitasnya bermain, tidak hanya mengulang inti ayatnya, tapi kita bantu anak memaknakan. Karena anak sama remaja itu masih perlu bantuan untuk memaknakan. Itu fungsinya kreativitas. Yang berikutnya itu juga bisa pakai gambar atau lukisan gitu ya, bercerita. Oke. Ya, bisa juga teka-teki silang atau ayat potong-potong terus kita sambung pakai sedotan. Atau pakai biasanya saya bisa pakai ranting. Jadi ditusuk gitu. Terus mereka bisa bikin kayak menara. Oke. Terus detektif Alkitab. Contohnya detektif Alkitab. Nah, sekarang saya bawa kaca ini kakak-kakak. Ada yang bisa bantu saya? Saya butuh bantuan 2 orang untuk menjadi detektif. Untuk jadi detektif. Oke. Satu lagi? Oke. Sebentar Kak, yang ini soalnya. Oke, sudah ya? Semua dapat pesan Tuhan Yesus ya? Oke, sekarang Tuhan Yesus kasih bekal kaca. Silahkan kacanya digunakan untuk membaca pesan Tuhan Yesus. Coba, nggak bisa dibaca ya? Coba pakai kaca. Coba dilihat pakai kaca gimana ya caranya? Ketemu nggak? Aku diminta pergi. Aku diminta pergi ke Niniwe oleh Tuhan. Aku pernah berdoa dari dalam. Aku pernah berdoa dari dalam perut ikan yang sangat besar. Saat aku dalam bahaya, aku selalu ingat Tuhan. Siapakah aku? Siapa? Kamu udah pernah kenal belum? Siapa? Ya namanya coba di sini katanya buka Yunus 3 ayat 1. Coba dibuka dulu Yunus 3 ayat 1. Katanya Yunus. Bener nggak ya? Bener nggak? Sudah dibuka Yunus 3 ayat 1? Betul Yunus? Betul. Kamu sudah pernah kenal Yunus? Belum? Oke, nanti kakak ceritakan ya kisah tentang Yunus. Terima kasih, itu kakak-kakak. Jadi sistemnya kakak-kakak bikin tulisan, terus dibalik gitu ya. Terus dibalik, nah suruh mereka bacanya pakai kaca. Satu lagi, tadi mana? Kakak, belum selesai, ayo kak. Sudah duduk ini muridnya. Belum, mana tadi? Punya kakak yang mana? Oke, coba dibaca dulu. Kami melakukan perjalanan panjang dari utara untuk
melihat raja baru yang kami tahu dapat membawa perubahan. Siapakah kami? Tahu nggak? 3 raja. Oh, coba kita lihat. Katanya di sini cek jawabannya di Matius 2 ayat 1 sampai 2. Orang Majus dari timur. Jadi benar ya? Oke, terima kasih. Kamu udah pernah kenal orang Majus dari timur? Belum. Oke, nanti kita kenalan ya. Oke. Nanti dari situ kakak-kakak bisa tarik. Oke, kita kenalan. 3 orang Majus dari timur itu bernama mantap. Nah, itu ya kakak-kakak. Jadi, itu gimmick di awal. Kita mau mengenalkan tokoh siapa dari kitab suci. Oke. Berikut. Hilang. Oke, jadi kakak-kakak buat tulisan terbalik itu ada fungsinya kak. Oke, berikutnya bisa juga dikemas dalam momentum. Entah itu mau, dalam rangka bulan kitab suci, kita mau pertemuan Bible Camp. Dari pagi sampai sore, sekalian mengisi waktu libur, itu juga bisa. Atau mau ziarah rohani pada saat bulan Maria. Atau pada saat perayaan Hari Anak Misioner kita mau berkunjung ke rumah-rumah, bernyanyi sama berdoa. Oke, kreativitas pertemuan yang pertama adalah dari hospitalitas, dari senyumnya, dari semangatnya para animator-animatris. Yang kedua tadi sudah dilatih sama Pak Anton ya, kreativitas dari kreasi variasi gerak lagu, kemudian doa. Nah, doa saya mau kasih contoh kak. Ini satu cara saya waktu bulan kitab suci, bulan Maria, anak-anak boleh bawa benda rohaninya mereka masing-masing dari rumah. Terus saya buat miniatur salib kecil, salib pancang kecil. Terus mereka ada yang bawa lilin, kita perarakan. Kita mau nyanyi pelan-pelan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Itu saya keliling ruangan pertemuan. Jadi itu anak-anak tahu ini bulan Maria. Nanti pas penutupan saya ajak lagi. Besok kalian boleh bawa benda rohani. Kalau punya patung Bunda Maria boleh dibawa. Kalau nggak punya gambarnya juga boleh. Kalau nggak punya bawa rosarionya. Kalau tidak punya juga nggak apa-apa. Kamu bawa hatimu yang paling indah. Iya. Terus kita bernyanyi, kita perarakan. Jadi anak-anak tahu. Oh ini yang namanya gereja kalau bulan ini tuh merayakan tentang bulan Maria. Oh kalau bulan kitab suci anak-anak saya minta bawa kitab sucinya diangkat sama kayak pastor itu ya perarakan. Jadi ketika saat mereka ikut Ekaristi juga mereka sangat menanti-nantikan kapan saya boleh ikut berperan seperti itu. Oke, penyajian cerita tadi kita sudah coba praktek ya kakak-kakak ya. Ada yang bisa menggunakan kreativitas, kata-katanya sederhana. Kayak tadi saya tanya, sudah pernah naik perahu? Gimana perasaan kamu kalau lihat gelap langitnya ada petir, hujan badai? Takut? Gimana ekspresi takutnya? Kemudian kreasi tempat pertemuan, itu bisa diatur, bisa di luar gitu ya. Kalau di luar lapangan lebih seru lagi kita.
Nah, ini aktivitas khusus, spontan, bisa kuis, simulasi kitab suci. Nah, ini salah satunya, saya biasanya minta adik-adik kalau tidak ada kertas, kita mau buat kolase. Tapi tugas kelompok biasanya, kalau sendiri susah. Kumpulkan ranting-ranting sama daun kering, bukan daun hijau. Jangan dipetik ya. Daun kering dengan kolasenya, kita buat perahunya Tuhan Yesus yang paling indah. Ini karya anak-anak ini. Oke, kemudian bisa juga kita bikin, mau bikin ayat hafalan, atau misalnya mau bikin spin wheel itu untuk sama menanyakan tentang kitab suci juga. Oke, metode spin wheel. Jadi kalau misalnya nggak ada putaran, biasanya bisa pakai gasing, itu yang punya mainan anak-anak laki-laki biasanya main gasing, atau yang kita bisa putar dari pulpen, gitu ya, pulpen terus kita putar, nanti kita bikin panahnya. Spin wheel-nya kakak-kakak bisa gambar, tergantung isinya kitab sucinya tentang apa. Kalau ini kemarin saya buat waktu ke Mentawai itu tentang Natal. Oke, saya mau minta tolong volunteer satu. Saya mau kasih tahu cara menggunakan metode spin wheel. Kakak-kakak ada yang bisa bantu saya? Menjadi anak-anak? Oke. Oke, sekarang kamu wah, gambar siapa ini ya? Kamu tahu? Bunda Maria sedang mengandung. Wah, Bunda Maria sedang mengandung. Oke, biasanya saya tanya. Bentar, kakaknya lihat soal dulu. Oh, tadi kamu lihat gambar Bunda Maria sedang mengandung ya? Tahu nggak? Bunda Maria itu punya saudara loh. Iya, nah saudaranya perempuan, diajak jalan-jalan. Coba sekarang sini, yuk kita cari ada tulisan atau gambarnya enggak? Kira-kira, nah saudaranya Bunda Maria yang mana ya? Nanti kakak mau cerita, ada enggak? Ya, ada yang tahu? Siapa saudaranya Bunda Maria? Wah, kok kamu sudah tahu? Padahal kakak mau cerita. Gak jadi cerita kalau gitu kakak ya. Oke, terima kasih kakak. Jadi kakak-kakak gambar. Misalnya, oke, kita mau cerita seputar Paskah. Kakak-kakak gambar ikon-ikonnya. Habis itu kita putar. Kamu ingat tidak? Tadi siapa ya? Murid yang disebut namanya sama Tuhan Yesus saat di kayu salib. Siapa? Ya, Yohanes. Gitu. Tuhan bilang sesuatu loh sama Yohanes. Tuhan bilang kalau, nah, jadi kakak-kakak bisa buat cerita itu. Bacaan kitab sucinya tetap dibacakan, tapi itu mengulang ceritanya dengan cara yang lebih menarik buat anak. Oke, kakak-kakak, fungsi dari alat peraga itu untuk membantu menarik makna ya. Jadi intinya anak-anak tetap harus terlibat 70-90%. Terlibat, tidak hanya sekedar yuk kakak bantu, enggak. Usahakan mereka mencoba sendiri. Kemudian visual mereka 30% mereka melihat lalu mereka melakukan. Kemudian secara verbal kayak tadi tanya jawab, entah itu mereka mengulang lagu tadi, oh Ave Maria karena ini kita lagi masuk bulan Maria, itu 10-20%. Ini adalah persentase keberhasilan bagaimana pengalaman itu masuk kepada diri anak sampai ke makna. Jadi intinya anak-anak gak boleh 3D kakak-kakak. 3D itu duduk, diam, dengar. Mereka harus terlibat. Oke,
Yang ini nanti saya kirim aja. Intinya kalau kreativitas untuk nanti kita lihat anak sekaminya banyak yang usianya mungkin 1 sampai 5, bahasanya sederhana. Yang paling penting dari mereka adalah kontak matanya kakak-kakak. Disapanya dengan senyuman dan kontak mata. Itu bahasa yang paling mengena untuk anak usia 1 sampai 5. Terus kalau mereka bicara, kakak-kakak, aku mau terima kasih sama Tuhan Yesus karena punya mainan. Terima kasih sama Tuhan Yesus karena mama gak marah-marah. Kemarin waktu doa kami itu ada anak, kakak terima kasih sama Tuhan Yesus saya tumbuh gigi. Gitu ya. Tapi nah kalau sekarang kan kita ketawa ya, kalau nanti berdoa jangan ketawa ya kakak-kakak ya. Gitu. Jadi menghargai apapun yang mau, oke ada yang mau bilang lagi sama Tuhan Yesus boleh? Boleh. Kamu mau bilang apa? Oke, kalau usia sekolah sama kalimatnya sederhana, tapi mereka lebih suka diskusi. Kayak tadi, kamu senang? Oh takut ya kalau lihat badai ya? Gitu. Kalau remaja beda lagi. Kalau remaja mereka suka pengalaman yang bentuknya itu mereka alami langsung. Contoh kayak kemarin di program TISOM, sekolah misi remaja, bagaimana anak-anak mengenal, oh gimana ya tugasnya kakak-kakak pelayan animator, animatris. Mereka mengalami langsung, mereka boleh mendampingi yang lebih kecil. Bagaimana mereka menghargai, oh ternyata kalau bertugas memimpin ibadah tuh seperti ini ya. Mereka dikasih pengalaman ibadat dengan teman-temannya, tapi diajarin dulu ya. Oke, itu pengalaman langsung. Dan kuncinya alat peraga yang paling berharga itu adalah kakak-kakak animator, animatris sendiri. Kreativitas semua yang muncul itu adalah dari dalam diri kakak-kakak sendiri. Mana yang paling cocok, mana yang akan paling kena dengan anak-anak sekami yang didampingi di masing-masing paroki atau stasi. Catatan dari saya, 1, alat peraga memang harus menarik, tapi tujuannya bukan karena gembiranya, tapi karena makna. Tadi ya, kita mau ngajarin apa, maknanya apa. Selalu setiap kali bermain, bernyanyi, kita oke tadi Tuhan Yesus, ya sekarang hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan Yesus, jadi pesannya sama. Catatan kedua, keaktifan anak dan remaja. Ada alat bantu tadi, oh ya biarkan dia yang main, biarkan dia yang pegang. Kamu pernah punya pengalaman, kayak kakak cerita kamu mau dengarkan, yang lain mau dengarkan, interaktif itu yang dibangun. Yang ketiga, makna atau peran perutusan pertemuan sekami. Ini biasanya di perutusan misioner. Jadi dari contoh aktivitas yang kita pesankan, oke kalau mau ikut Tuhan Yesus, adik-adik sekami yang kecil-kecil, pulang sampai rumah, tidak ada yang teriak-teriak lagi sama mama papa, oke? Tidak ada lagi yang berangkat sekolah menangis. Itu perutusan misioner di minggu ini. Benar ya, tidak menangis ya kalau berangkat sekolah ya. Benar ya, nanti di rumah tidak teriak-teriak ya dengan papa mama ya. Itu. Oke, tipsnya ini sama tadi sudah dijelaskan. Nah pesannya sebelum kita praktek, seorang animator animatris, kitab suci ataupun kita animator animatris kami itu pencari Yesus. Kita mencari Yesus itu bersama anak dan remaja. Ya kita bisa ketemu kalau kita sering ke gereja, kita juga sering berdoa. Jadi kalau kita mau ajak anak-anak dekat sama Tuhan Yesus, jangan lupa mengisi diri kita juga kakak-kakak. Jangan lupa kitanya juga harus berdoa, kitanya juga harus lebih rajin ikut Ekaristi. Nah sekarang kita mau praktek. Oke, setiap kelompok akan dapat 2 kaos kaki, kita praktek buat mapet dulu. Oh, satu lagi maaf, saya belum jelasin yang ini ya.
lampu misi karena ini praktekkan. Ini teknik ini kalau Mapet nanti kita praktek untuk yang alat peraga, kreativitas alat peraga bercerita. Kalau yang ini alat peraga untuk aktivitas. Oke, saya boleh minta volunteer ada 5 orang? 5 orang kakak-kakak, ayo. Ayo 5 orang kak. Oke, kak di center bawahnya, oke. Lihat. Nah, di sini kak. Oke, baru 2. Ada lagi? Oke. Coba adik-adik sekarang, itu pesan Tuhan Yesus nggak kelihatan ya? Coba disenterin, kelihatan nggak? Iya, coba apa kata Tuhan Yesus? Bangga berbahasa daerah. Bangga berbahasa daerah. Coba ada yang tahu bahasa-bahasa atau lagu-lagu daerah di Flores? Maria, niku Oke, nah itu contohnya. Biasanya pesan yang ini saya bisa 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya suka pakai pesan itu. Oke, yang ini apa pesan Tuhan Yesus? Bangga pakai baju daerah. Oh, kalian pernah pakai baju daerah? Pernah. Oke. Ayo dioper senternya Kak. Berbagi ilmu pelajaran. Wah, kalau ada teman bertanya, jadi dijawab apa didiamkan? Dijawab, jangan pelit ya. Iya, kata Tuhan Yesus nggak boleh pelit ilmu. Ikut Ekaristi. Ikut Ekaristi. Kalau ke gereja berapa kali seminggu? Sekali. Nanti kalau libur kita ke gereja tiap hari ya. Memilah sampah. Nah, ini tugas kita ya. Oke, tugas anak misioner, sampahnya tidak hanya dibuang tapi dipilah. Iya, dipilah. Yang plastik bisa kita gunakan lagi, yang organik bisa kita olah jadi pupuk. Oke, terima kasih. Nah, teknik lampu misi ini kakak-kakak itu lebih mengajak bentuk konkret perilaku sehari-hari. Kalau tadi kayak, oh tidak marah-marah, kita gambar, tidak marah-marah, di belakangnya kita gambar dulu, terus depannya kita gambar toplesnya. Ini sebenarnya nggak harus pakai senter. Kakak-kakak terawang gini aja kalau terang sekali itu juga kelihatan. Atau kita tempel di kaca, nah ini juga kelihatan tuh. Itu sebenarnya teknik kita bilang, ini nggak kelihatan Tuhan Yesus bilang apa ya? Coba kalian angkat, kita cari terangnya Tuhan. Biasanya saya bilang gitu. Entah pakai gimmick center, entah pakai matahari, entah ditempel di kaca gitu ya. Cuma buat lihat bayangannya. Nanti kita akan praktekkan itu ya kakak. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kalau ini terkait perilaku anak-anak sehari-hari. Kalau yang usia besar bisa bentuknya tulisan gitu ya. Tapi kalau yang usia kecil biasanya digambar. Oke, sekarang kita praktek 2 hal itu ya kakak-kakak ya. Kita akan buat mapet dan juga lampu misi. Kita bagi ke setiap kelompok. Iya, ketua kelompok. Saya nggak hafal kelompoknya ini gimana ya. Ada kakak panitia kah yang bantu bisa? Oke. Oh. Oke. Satu kelompok dapat ininya 1 ya, karena jadi nanti bikin 2, isinya sepasang. Jangan dipakai di kaki, ini mau dipakai buat boneka. Kakak-kakak, setiap kelompok sudah dapat kertas, nanti kalau kertas HVS-nya kurang boleh minta ke depan. Kertas HVS-nya sudah dikasih tadi contoh gambar lampu ya, gambar apa toples itu ya. Nah, toplesnya bisa dijiplak,
belakangnya silahkan buat gambar dari bacaan yang untuk besok. Itu kira-kira pesannya buat anak-anak apa? Kita gambar. Jadi kita membuat pesan dari kitab suci, kita gambar. Anak-anak harus belajar apa dari peristiwa besok Yesus meredakan angin ribut? Belajar apa? Taatkah, berdoakah, rajin baca kitab suci kah, gitu ya. Ada yang buat itu, ada yang akan membuat mapet. Kita buat boneka ini. Oke, sekarang dibuat itunya dulu. Kita buat yang lampu dulu ya, lampu dulu. Jadi lampunya bisa dijiplak. Yang lain bisa gambar ininya, apa? Bentuk kegiatannya yang akan ditempel di belakang lampu. Oke, jadi silakan kakak-kakak jiplak dulu gambar lampunya. Gambar lampunya kakak jiplak dulu di satu lembar HVS yang pertama. Di HVS yang berikutnya, kakak-kakak boleh bareng-bareng ya, karena menggambarnya mungkin susah. Bentuk kegiatannya, perutusan misioner yang bisa dilakukan oleh anak-anak dari pesan kitab suci untuk pertemuan besok. Tentang tadi ya bacaannya Yesus meredakan angin ribut. Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Apa pesannya? Di HVS yang satunya kakak-kakak bikin itunya. Bentuk kegiatannya. Perutusan misioner. Dari pesannya apa? Apakah anak-anak diminta taat kepada Tuhan Yesus dengan rajin berdoa, baca kitab suci, atau berdoa rosario, atau mau berbagi ilmu dengan temannya? Yang satu untuk ini, menjiplak buat bikin gambar depannya, toplesnya. Jadi kita jiplak. Yang satu belakangnya untuk isi bentuk kegiatannya, yang mau diterawang di belakangnya ini. Tadi yang perutusan misioner. Apakah anak dari kegiatan dari bacaan Injil ya, tapi kakak-kakak ya. Bacaan Injil yang meredakan Yesus angin ribut, itu tugas perutusan misionernya anak belajar apa? Apakah belajar taat sama Tuhan Yesus dengan tidak marah-marah sama orang tua? Berarti simbol gambarnya apa tuh kalau tidak marah-marah? Atau rajin berdoakah? Atau rajin ikut ekaristi? Nanti kalau sudah kita gunting, kita tempel di belakang toples yang sudah dijiplak. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa bikin beberapa, jangan satu aja ya kak. Bisa bikin 3 atau 5 gitu. Dijiplak aja kak, dijiplak toplesnya biar gampang. Iya. Nah. Oke, ini saya kasih lagi. Nah. Iya. Nah, kakak-kakak yang lain silahkan. Belakangnya kira-kira mau digambar apa buat perutusan misionernya? Wah, bagus sekali. Kenapa nggak dijiplak aja kak? Kan lebih mudah. Lebih mudah. Iya, ini bisa dijiplak. Nah, nggak apa-apa. Iya, ini jiplak depannya. Nah, di belakangnya kakak-kakak tinggal gambar kegiatannya apa? Dari perutusan misioner bacaan kitab suci besok gitu. Taat percaya sama Tuhan Yesus tuh bentuknya apa buat anak-anak? Rajin berdoakah? Apa doa rosario? Apa tidak marah-marah sama orang tua? Taat sama orang tua? Nah itu digambar tapi
Jadi nanti anak-anak bisa lihat di kaca, oh ternyata ini pesan Tuhan Yesus gitu. Bisa dilihat di bawah matahari, oh ini pesan Tuhan Yesus. Betul, jadi 2 yang digambar. Karena kan ini nanti harus ditempel begini. Supaya bisa diterawang. Iya, nanti digunting ditempel. Iya, yang belakang ini pesan kitab suci. Jadi kalau anak hanya lihat begini, wah kosong, tidak lihat apa-apa. Coba kamu cari terangnya Tuhan. Wah iya ada pesannya. Oh. Dijiplak aja Pak, biar mudah. Nah, ya. Nah di kertas yang HVS satunya bisa bikin kegiatannya, mau kegiatan apa? Supaya nanti anak-anak bisa lihat di bawah matahari, oh ini pesan Tuhan Yesus. Gitu, jadi nanti kita tempel. Iya, jadi kayak begini. Tempel terus digunting. Iya, betul. Satunya gambar, ya? Enggak, nanti dua-duanya akan ditempel. Iya. Jadi nanti kalau disatukan, itu kita akan lihat kayak ini bentuknya. Di bawah matahari kita bisa lihat pesan Tuhan Yesus. Oh doa rosario. Oh pesan Tuhan Yesus hari ini apa? Jadi anak-anak lihatnya di bawah matahari. Nah kalau besok meredakan angin ribut itu tentang belajar apa ini? Apakah adik-adik bentuk taatnya sama Tuhan Yesus harus rajin berdoa, atau rajin ke gereja, rajin ikut sekami? Nah itu bisa digambar. Bisa kakak-kakak? Udah dijiplak? Gambar toplesnya. Nah bisa nanti bikinnya nggak harus satu ya, bisa beberapa. Jadi anak-anak bisa lihat, oh ternyata perutusan misionernya ini. Gitu. Bisa berdoa, bisa berderma. Iya belakangnya kalau nggak digambar nanti anak-anak nggak tahu pesan Tuhan Yesus. Kayak ini. Jadi kalau di bawah matahari mereka bisa lihat, oh pesannya Tuhan Yesus, saya diminta, oh rajin doa rosario kalau bentuk taatnya itu. Oh jadi Miss Dinar, misalnya gitu. Gimana Kak, bisa? Aman? Oke, nah iya begitu. Dijiplak yang banyak, nah tinggal belakangnya. Mau digambar apa isinya? Iya bisa beda-beda. Nanti anak-anak bisa punya PR kan gini, wah keren ya pesannya Tuhan Yesus. Kalau mereka lihat gini kan kosong. Jadi magic buat anak-anak, padahal sebenarnya gimmick. Ya nanti yang boneka sebentar saya pandu. Yang boneka tunggu dulu ya, yang boneka tunggu dulu. Ini kita yang lampu misi dulu. Iya. Satunya mana? Nah itu. Ini gambar ini. Kegiatannya apa dari besok? Kan besok materi tentang Yesus meredakan angin ribut. Ya, Yesus meredakan angin ribut tuh artinya anak belajar apa sama? Bukan kata-kata. Saya nanya dulu. Jadi sebentar. Jadi Tuhan Yesus kan meredakan angin ribut. Nah itu mau mengajarkan apa sih ke anak-anak? Percaya, taat, jangan takut atau apa? Nah, bentuk perilaku sehari-harinya buat anak-anak itu kayak gimana percaya sama Tuhan Yesus? Rajin membuat tanda salib kah, berdoa kah, ikut ke gereja kah, tidak marah. Nah, tapi digambar supaya iya. Berdoa, terus nanti ini digunting. Jadi nanti anak-anak bisa melihat dari bawah matahari, oh ini pesannya Tuhan Yesus. Sama kayak ini. Jadi kita lihatnya begitu. Ada sini Kak? Jadi ditempel, baru digunting. Tulisan di sini menjadi pesannya atau kita rumuskan pesan sendiri? Boleh rumuskan sendiri. Boleh rumuskan sendiri. Jadi dari Yesus meredakan angin ribut itu belajar bilang apa sih Tuhan Yesus sebenarnya maknanya? Ya,
Enggak. Ini hanya contoh untuk menjiplak toplesnya aja. Iya. Bukan. Hanya toplesnya aja. Pesan Tuhan Yesus misalnya kayak tadi, oh rajin berdoa, gambar kita suci atau gambar lilin sama salib. Ya sudah, itu yang kita gambar. Nanti di belakangnya ini berarti kan kita gambar. Kita tempel, digunting, nanti jadinya sama kayak yang ini. Jadi bisa kita terawang, oh ini pesan Tuhan Yesus. Gitu ya. Bentar kak, sebentar yang boneka sebentar kakak, sebentar yang boneka. Kita yang lampu misi dulu ya. Lampu misi jelas ya. Kalau yang lampu misi jelas, saya mau pindah ke yang boneka. Maaf, Bu. Sudah jelas? Ya. Kertas HP satu lagi mana? Nah, tinggal bikin pesannya apa? Nah, itu mau berdoa nih, tinggal digambar. Nanti kita tempel, digunting. Jelas ya? Clear ya? Oke. Tangannya pastikan dulu bisa masuk ke kaos kaki. Bisa ya? Oke. Oke, kakak-kakak saya minta perhatiannya untuk yang mau bikin mapet di dalam kelompok sudah dibagi ya. Karet yang warna kuning ini kita gunakan untuk membentuk mulutnya seperti ini. Untuk bentuk mulutnya. Jadi kaos kakinya setelah dipasang, bagian dalamnya ditarik, bagian kuningnya ditempel di bagian belakang supaya bisa membentuk mulut sama kepala. Cara nempelnya pakai lem tembaknya itu dibakar pakai lilin, bukan lemnya yang panjang batang. Ya, dibakar menggunakan lilin. Dibakar terus tempel di kaos kakinya. Bukan Kak. Iya. Ini kalau pesannya tulisan berarti tulisan. Supaya kan kalau gini berarti kelihatan dong. Anak-anak udah tahu pesan Tuhan Yesus. Iya kan? Oh bukan, ini beda. Kalau ini tekniknya beda nanti. Kalau ini nanti mereka susah bacanya. Iya, harus ditulis di belakangnya baru ditempel. Kalau ini nanti mereka nggak bisa bacanya Kak. Tuh, ini apa gitu. Iya, tulisnya harus di belakangnya. Kalau ini nanti kebalik kan mereka harus pakai kaca segala macam lebih susah. Belakangnya dibentuk. Oke. Jadi bagian belakangnya. Ya, betul. Yang lain gambar, yang lain mengelem. Nah. Kalau sudah dua-duanya ya, semuanya dilem dalam bentuk seperti ini. Nah, lem. Supaya nanti kalau sudah kering, posisikan supaya dia bisa bentuk kepala dulu. Ada ininya dulu, bisa buat kebuka tutup, seolah berbicara. Nah, sama aja. Yang penting nanti bisa buka tutup. Ya. Oke, bagian belakang. Oh yang sebelah sana. Lilinnya ini ya, berbagi. Wih, sudah jadi lampu misinya. Oke. Bisa Kak? Oke. Ini juga.
Iya, dilem sampai rapat supaya nanti kebentuk wajahnya, kebentuk kepalanya, biar gampang, biar dia bisa berbicara. Jadi buka tutupnya gampang tuh. Sudah? Oke. Nah, tangannya masuk coba. Nah, nanti kita bisa dipegang gitu? Oke. Sekarang kalau sudah, kita bisa tempel pom-pomnya. Iya, dibalik. Kalau sudah dibalik. Kalau sudah dibalik lagi kaos kakinya. Dibalik lagi kaos kakinya. Jadi yang kuning-kuningnya tidak terlihat. Sudah? Kalau sudah, pasang pom-pom yang besarnya untuk mata. Terus ada mata kecil-kecilnya, silakan dipasang. Rambutnya silakan boleh dimodifikasi. Boleh rambutnya pendek begini, atau mau dikucir kayak begini juga boleh. Atau mau dikucir begini juga boleh. Jadi setelah diberi karet warna kuning, dibalik dulu. Ya, sudah? Nah, sekarang posisikan yang enak, mau begini, posisikan dulu kepalanya. Mulutnya posisikan yang enak, baru dipasang matanya. Oke. Nah, berarti matanya di mana? Ini mana mulutnya ini ya? Nah, matanya di sini bisa ditempel. Oke. Ditempel ya. Pom-pom besarnya ditempel dengan mata yang kecil-kecil. Mata ini. Jadi bisa bergerak bola matanya. Setelah itu baru di atasnya pasang rambutnya. Iya, tapi jangan besar-besar Bu, karena nggak bisa karena botolnya kecil kan tadi. Jadi kita tulis pesan itu untuk nempel. Iya, supaya nanti bisa diterawang. Nah, begitu. Kayak contohnya ya. Iya, sudah Kak, sudah. Tinggal pasang ya. Iya, gitu Kak. Oke. Silakan tinggal dipasang matanya. Oke, kalau pasang matanya sama rambutnya terserah. Boleh pendek, boleh dikepang, boleh. Buat hidungnya. Sudah berhasil belum? Baru mau coba, oke. Ini buat hidungnya. Buat hidungnya. Lilinnya berbarengan dengan yang lain berarti. Kalau nggak ada. Boleh, terserah rambutnya mulai di model gitu, boleh digunting kecil-kecil, boleh dikepang, terserah. Tadi hidungnya udah ya? Yang ini udah dapat hidung? Hidungnya udah ya? Hidungnya? Gak apa-apa, bareng sama yang lain. Tinggal dilem. Boleh dikepang-kepang, boleh. Ini untuk hidungnya. Ya. Ini hidungnya.
tuker aja, jangan hitam, nggak kelihatan nanti. Hidungnya. Hidungnya. Biji matanya. Hidung. Saya yang datang. Takutnya nanti ada yang kelewat. Iya, ini hidungnya satu. Hidungnya satu. Hidungnya satu. Hidungnya. Hidungnya satu, satu. Ini untuk hidungnya. Mana? Ini hidungnya, rambutnya boleh digunting kecil-kecil atau mau dikepang boleh. Dikreasikan sendiri. Hidungnya. Kelompok ini belum, sebentar. Hidungnya? Matanya belum. Oh itu? Itu? Oh kurang. Itu dia bisa gerak kok. Nah, jadi boleh di mana aja. Udah posisinya mana mulutnya? Mulutnya mana? Yang buat digerak. Oke. Di sini. Oh belum dilem. Pakai lem itu. Harus pakai lem lilin. Iya. Gak bisa. Tadi yang dikasih per batang ya. Untuk yang boneka kakak-kakak pakainya lem batang ya. Lem batang dibakar pakai lilin. Kalau ada yang kurang kertas HVS boleh minta ke depan ya.
Oke, kakak-kakak, kalau sudah selesai, saya minta perwakilan kelompoknya mengumpulkan di meja, terus ditulis ya, pakai kertas. Kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Sebentar, ini saya rapikan dulu. Mau kumpul di meja tapi nggak ada mejanya, lupa. Oh ini aja. Ada yang kurang lem batangnya, kalau ada yang kurang boleh minta. Lem batangnya kurang nggak? Kalau ada yang kurang boleh minta ke depan. Wah kasihan nih kakak bagian pegang lilin terus. Jaga lilin. Ada hidungnya. Hidung, sebentar nih hidung. Ada yang kurang nggak rambut? Ada yang kurang rambutnya? Terima kasih. Sebentar. Nggak cukup ya kalau satu ya, saya pakai ini. Sudah Pak, tidak pakai.
Oke, kakak-kakak. Tepuk diam. Tepuk. Oh. Diam. Oke, tepuk diam. Oke, kakak-kakak. Setelah masing-masing kelompok selesai, nanti boleh dikumpul ke depan di kursi-kursi atau nanti di meja. Tulis nama kelompoknya, nama anggotanya siapa saja. Lalu boneka dan lampu misinya juga disimpan di situ. Kalau sudah selesai, silahkan boleh beristirahat, persiapan mandi. Nanti kita kumpul lagi di sini jam 5, benar ya Pak? Jam 5 ya? Jam 5, gitu ya kakak-kakak ya.